Selanjutnya kita bahas fungsi penanganan objek, yaitu dump all properties, get property value, set property value, dan is property read only. Untuk info saja, fungsi-fungsi ini pada Bricscat yang lama, terakhir saya pakai 18, belum ada ya yang versi 2018, tetapi saya coba di versi 2023 ataupun 2024 sudah tersedia fungsi-fungsi ini. Jadi silakan teman-teman untuk yang masih memakai Bricscat versi 2018 upgrade ke versi terbaru. Dump all properties berfungsi mendapatkan properti valid yang dimiliki objek atau entity. Sintak penulisannya nama fungsi, argumen pertamanya ename, nama objeknya ya, kemudian argumen opsional konteks ini jika bernilai not nil akan menampilkan fungsi-fungsi yang didukung atau metode-metode yang didukung objek tersebut. Get property value berfungsi mendapatkan nilai properti objek atau entity yang terkini. Sintak penulisannya nama fungsi, kemudian nama objek, kemudian argumen berikutnya adalah nama propertinya. Atau bisa juga nama fungsi, kemudian collection name, argumen berikutnya index, dan berikutnya adalah nama propertinya. Hanya saja untuk yang versi kedua ini tidak didukung oleh Bricscat ya. Set property value berfungsi mengatur nilai objek atau entity. Sintak penulisannya ada dua opsi, yaitu yang pertama adalah yang ini, yaitu nama fungsi, kemudian argumen pertamanya adalah nama objek atau ename, kemudian argumen berikutnya adalah property name, nama propertinya ya, kemudian argumen ketiganya nilai yang akan diset. Kemudian versi yang keduanya yaitu nama fungsi ini juga, kemudian argumen pertamanya collection name, kemudian argumen berikutnya indexnya, argumen berikutnya adalah nama propertinya, kemudian berikutnya adalah nilai yang akan diset. Nah, yang cara kedua ini tidak didukung oleh Bricscat. Is property read only berfungsi mengembalikan nilai dalam bentuk bilangan integer 1 atau 0 yang mengindikasikan properti suatu objek hanya bisa dilihat atau bisa dirubah. Jadi kalau cuma bisa dilihat atau read only nanti nilainya 1, jika bisa dirubah nanti nilainya 0. Sintak penulisannya ini mirip dengan yang di atas ya, nama fungsi, kemudian argumennya yang pertama adalah nama objek, ename, kemudian argumen berikutnya adalah nama propertinya. Atau juga terdapat versi keduanya seperti ini yang tidak didukung oleh Bricscat juga.
Sebagai tambahan, ada salah satu fungsi yang hanya bisa didukung oleh Brigscat, yaitu is property valid. Berfungsi memverifikasi apakah properti tertentu bisa dipakai pada objek. Sintaks penulisannya, nama fungsi, kemudian argumen pertamanya nama objek, kemudian argumen berikutnya adalah properti. Selanjutnya kita praktek ya. Untuk contohnya saya buat lingkaran dulu ya, dengan diameter misalnya 50, radius ya, dengan radius 50. Seperti ini. Kita ingin melihat properti apa ya yang bisa didukung. Kita gunakan fungsi dump all properties. Kemudian nama objeknya kita langsung ya gunakan fungsi enlarge aja. Kita tekan F2 untuk menampilkan layar teksnya. Nah, ini adalah properti-properti yang didukung oleh objek dari lingkaran ya yang tadi kita buat. Ini ada area, ada block ID, dan ini ada center. Ini circumference adalah kelilingnya atau perimeternya, dan ada diameter. Silakan teman-teman lihat ya. Oke, misalnya ada radius ya. Jadi dengan fungsi-fungsi penanganan objek yang sekarang, kita bisa mendapatkan nilainya secara langsung ya. Kalau sebelumnya kita mungkin harus menggunakan fungsi ngget kemudian assoc, kita dengan fungsi get property value bisa langsung mendapatkan nilai radiusnya. Kita coba ya, get property value, kemudian argumennya adalah nama objeknya ya. Kita gunakan langsung di sini fungsi enlarge untuk memilih lingkaran yang tadi kita buat. Enlarge, ya, ini kurang argumen nama propertinya, radius. Saya akan menghasilkan 50. Begitu juga misalnya kita ingin mengubah radiusnya menjadi 70. Kalau kita gunakan fungsi yang biasa sebelumnya, kita harus menggunakan fungsi endmode ya untuk lingkaran. Kita cukup di sini gunakan fungsi set property ya, set property value. Kemudian ini argumen pertamanya adalah objeknya enlarge. Kita gunakan fungsi langsung enlarge. Kemudian ini adalah nama propertinya radius. Kemudian kita gunakan nilai yang akan kita atur. Yang tadinya kan 50 ya, kita gunakan misalnya 70. Oke, kita coba langsung berubah secara instan ya. Dan tidak perlu menggunakan fungsi endmode yang agak panjang. Dan mungkin juga ini secara efisiensi di memorinya bisa jadi lebih cepat ya. Tapi saya juga kurang tahu, tapi sepertinya lebih cepat. Oke, saya kira cukup materi kali ini. Terima kasih.